Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kita malam ini, di malam yang saya yakin Bapak Ibu sekarang masih ada yang sambil istirahat, kemudian Bapak Ibu juga ada yang sedang mungkin dalam perjalanan dan tidak bisa mengikuti kegiatan dengan baik, tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu simak saja nanti recordingnya. Bapak Ibu, ini adalah hari kedua bersama saya untuk Canva level 4, Canva juara. Tapi hari ketiga ya untuk Bapak Ibu ya, jadi masih ada 1-2 hari lagi, hari ini dan besok untuk Bapak Ibu belajar menu-menu apa lagi sih yang akan kami bawa di Canva juara ini ya. Bapak Ibu, suara saya aman ya? Apakah Bapak Ibu mendengar suara-suara lain? Karena saya aman. jelas, suaranya jelas. Aman, jelas Bu ya, Dona. alhamdulillah. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Jernih, oke, terima kasih. Kita akan share screen. Saya izin saya untuk share screen. Jadi, ini saya nggak bisa share sound. Saya bisa share sound. Oke. Nanti saya akan sambil share screen. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya saya akan buka presentasinya. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, apa-apa saja yang akan kita pelajari, saya akan buka dan presentasikan terlebih dahulu ya. Kita kemarin sudah sampai sini nih, quote sinematik. Nah, ya dan banyak sekali yang sudah menampilkan quote-quote-nya. Terima kasih, itu keren-keren banget. Bisa jadi salah satu pengingat untuk diri sendiri ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin ini materi ini nanti akan saya berikan di kelasnya langsung, kan kita bisa bagikan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu. Kemudian hari ini kita akan belajar materi ini nih Bapak Ibu. Ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama TikTok untuk pembelajaran. Kemudian kita akan membuat buku menu resep 7 jenis makanan, dan yang terakhir adalah Canvas Hack for Teacher. Saya akan masuk dulu ke Canvas Hack for Teacher, biar nanti Bapak Ibu bisa menggunakan hack-hacknya ini ketika Bapak Ibu membuat desain-desain yang lain. Ya, jadi awalnya harusnya yang pertama dan yang kedua, tapi sekarang akan saya mundurkan, akan saya ganti nih. Ya, ke sini dulu nih. Canvas Hack for Teacher. Jadi Bapak Ibu dalam membuat desain-desain Canva, terkadang Bapak Ibu melakukan cara-cara yang masih manual. Padahal banyak sekali ya yang bisa kita gunakan, tips-tips yang bisa kita gunakan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, kita akan coba presentasikan satu-satu. Ya, kita akan coba trial ya. Kita akan mencoba masing-masing apakah tips-tips ini bisa Bapak Ibu nanti terapkan ketika membuat desain ya, dan ini saya yakin akan sangat memudahkan karena saya sendiri wow, cepet banget ternyata seperti itu ya. Jadi apa saja? Yang pertama adalah ini, gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva. Kemarin-kemarin nih ada Bapak Ibu yang bertanya apakah presentasi yang sudah kita buat itu bisa kita download dalam bentuk PPT ya, dan itu banyak sekali ketika kita sudah download dalam bentuk PPT, banyak sekali kadang-kadang itu tidak berhasil ya. Tidak berhasilnya itu apa? Karena kadang-kadang PowerPoint yang Bapak Ibu miliki itu kan edisi ya itu sudah versi lama sekali ya, dan itu tidak bisa membuat elemen-elemen transisi di Canva itu tidak berjalan. Nah, ada salah satu cara, yaitu Bapak Ibu bisa gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva. Saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana caranya untuk tips yang pertama ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini saya matikan dulu. Yang ini tadi ya,
Gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi di Canva. Bapak Ibu buka mata lebar-lebar, bagaimana caranya kita bisa menggunakan presentasi ini, kemudian masukkan ke Google Drive, kemudian bisa menjadi sebuah desain yang elemen-elemennya itu tetap bisa aktif transisinya, gitu ya. Nah, ini saya misalnya sudah punya presentasi yang seperti ini, ya. Saya tinggal klik bagikan di sini, Bapak Ibu, klik bagikan, kemudian kita geser lagi ya, biasanya di sini dia muncul banyak-banyak, tapi sekarang tampilan Canva kan sudah baru. Kita klik lainnya, kemudian kita bagikan di Google Drive. Silakan Bapak Ibu gunakan Google Drive ya. Sebentar saya akan cari. Nah, ini dia. Ya, di sini. Kalau kita masukkan ke Google Drive, kemudian kita pilih drive mana, biasanya dia ini email kita email apa, dan dia akan langsung terkoneksi Bapak Ibu dengan drive kita, ya. Dengan ini semua drive saya di Belajar ID. Tuh. Ya, ini semuanya drive saya. Bapak Ibu bisa buat drive sendiri. Di sini Bapak Ibu bisa tulis ya yang namanya desain Canva. Jadi misalnya Bapak Ibu buat di sini ya. Ini drive saya. Kemudian di drive saya ini saya akan bikin folder namanya desain Canva. New folder. Oke, di sini akan saya tulis desain Canva. Saya klik create. Ini kosong masih ya, kosong. Nah, sekarang ya presentasi ini akan saya masukkan ke desain Canva saya di folder. Caranya sekali lagi klik bagikan, kemudian kita geser sampai ke bawah, itu ada tulisan lainnya, kita geser lagi, ketemu di bagian simpan, simpannya di Google Drive. Oke, kemudian kita cari desain Canva. Nah, muncul ya langsung ya. Jadi ini langsung muncul, kita akan pilih. Kemudian di sini kita pilih dianya dalam bentuk PPT. Ya, Bapak Ibu ya, di sini ya PPT, kemudian kita klik simpan. Maka dia akan menyiapkan desain. Kita tunggu sebentar. Oke, nah kalau misalnya sudah sampai desain telah disimpan, kita klik lanjutkan menyunting atau buka beranda, tidak. Kita akan melihatnya di Google Drive. Saya akan klik lihat di Google Drive, maka dia akan membuka di slide presentasi kita Google Slide. Dan ini ya, yang saya buat ini, aplikasi template yang saya buat ini, kita geser. Nah, tetap ya, dia akan tetap berjalan, Bapak Ibu ya. Dia ini memang agak lama karena banyak sekali dan dia tidak berubah ya, tidak berubah sama sekali. Jadi Bapak Ibu bisa tetap menggunakan yang seperti ini. Ini adalah Canva Hacks number 1. Oke. Kemudian Canva Hacks number 2. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa gunakan tombol ketika Bapak Ibu sedang presentasi bersama siswa nih. Ya, saya akan klik tampilkan. Ada beberapa tombol di laptop. Nah, tapi ini di laptop ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan saat presentasi. Yang pertama, ketika kita lagi presentasi anak-anak ribut, kita bisa gunakan tombol Q. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika muncul ini anak-anak akan bingung, oh disuruh diam gitu ya. Oke, tinggal klik saja maka dia akan hilang. Kemudian ini adalah huruf O. Kalau kita klik O, maka akan muncul bubble-bubble seperti ini di presentasi Bapak Ibu. Tuh ya. Kemudian huruf D. Huruf D kalau kita klik itu akan muncul. Nah, ya jadi misalnya inilah dia para pemenang kelompok hari ini, gitu ya. Nah, gitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah C, konfeti. Konfeti ini seperti ini. Yeay, selamat, Anda juaranya. Tuh, dan itu adalah huruf C. Ya. Nah, ini untuk ketika presentasi. Ya, presentasi. Tadi tombol Q, kemudian tinggal klik kalau mau hilangkan. Ya, tombol O untuk bubble-bubble seperti ini. Ya, klik saja. Kemudian tombol D, huruf D, ya. Klik saja dan huruf C untuk konverti. Nah, kemudian ada lagi nih Bapak Ibu. Ini kalau kita mau membuat desain, ada huruf C untuk lingkaran, R untuk persegi panjang atau rectangle ya, persegi ya, L untuk line, garis, T untuk teks baru. Kita akan coba ya. Jadi seperti ini. Saya akan klik halaman baru. Kalau kita mau bikin elemen, kita mau cari lingkaran, biasanya kita ketik di sini, kita pilih di sini, kemudian kita ambil garis dan bentuk. Itu lama. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan tadi apa? Ya, circle ya. Jadi kita tinggal C aja, klik huruf C di laptop kita, maka dia akan langsung muncul nih Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, saya klik huruf C, maka dia akan muncul. Ini untuk circle ya atau lingkaran. Oke, yang kedua adalah rectangle. Nah, nih ya, persegi panjang kita tinggal atur aja bentuknya seperti apa. Ini adalah huruf R ya. Kemudian apalagi tadi ada yang sempat melihat L ya. L itu garis Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik L aja maka dia akan muncul L. Nah, ini ya. Tuh. Ya, line, garis. Jadi kita tidak harus masuk ke bagian elemen, kemudian kita ketik garis, kemudian dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah huruf T, Bapak Ibu. Ini yang paling sering Bapak Ibu pilih. Saya klik teks, kemudian saya geser, tambahkan sedikit teks isi. Tapi kalau kita ketik T aja, itu langsung muncul. Dan ini ya T yang kalau kita klik T, tekan huruf T, itu akan menyesuaikan dengan jenis huruf yang sudah kita gunakan dengan presentasi yang sudah kita pilih template-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini hurufnya itu adalah space mono. Tapi kalau saya pilih teks tambahkan sedikit teks isi, dia pasti langsung mulainya di open sans slide gitu ya. Jadi menghemat jutaan tahun lah rasa saya ya. Saya tinggal klik T aja maka dia akan langsung muncul dan itu menyesuaikan, saya tidak harus mengganti-ganti jenis fontnya. Oke? Keren ya. Sudah mulai terbuka nih. Gampang ternyata gitu ya. Nah, itu untuk yang berikutnya. Terus ini ada lagi nih Bapak Ibu ya. Tips berikutnya adalah gunakan tombol I setelah memilih sebuah elemen untuk mencari elemen serupa yang lain. Saya pilih elemen ini. Misalnya saya akan mencari elemen apa ya? Bintang gitu ya. Oh, nggak usah bintang deh. Saya mau cari sebentar Bapak Ibu, banyak semut. Laptop ya, laptop. Nah, ini ya Bapak Ibu, tapi saya mau misalnya yang bentuknya ada tangan gini. Ya, ini ada titik 3 Bapak Ibu mungkin bisa lihat di elemen ini ada titik 3. Kalau kita klik, ini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, yang pertama adalah bintangi. Bintangi itu nanti akan muncul di folder yang kita suka. Jadi ini adalah elemen yang kita suka, ya. Kemudian tambahkan ke folder atau tampilkan yang serupa. Kalau kita klik tampilkan yang serupa, maka dia akan menampilkan rekomendasi ajaib laptop dengan orang. Nah, yang seperti ini. Ya, yang mirip-mirip seperti itu. Oke, itu untuk mencari elemen-elemen yang serupa. Oke, kemudian Bapak Ibu, untuk tombol timer, ya, ketika kita presentasi, ada anak-anak yang presentasi per kelompok, ya, dan mereka lama gitu kan. Jadi kita punya tombol 0 sampai 9 untuk timer Bapak Ibu. Berapa menit lagi sih waktunya? Kalau mau habis waktunya kita kasih hurufnya adalah angka 0. Ya, kalau misalnya masih ada 1 menit lagi, kita kasih waktu 1 menit, maka dia akan berjalan timernya. 2 menit, ya, huruf 3 untuk 3 menit, 4 untuk 4 menit, 5 untuk 5 menit, 6 untuk 6 menit, 7 untuk 7 menit, 8 untuk 8 menit, 9 untuk 9 menit. Itu ya. Dan mereka akan melihat
oh iya waktunya tinggal segini lagi. Nah, itu berguna sekali. Kemudian tombol B untuk blur Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka tampilan presentasi kita dilihat sama orang-orang seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal klik saja B. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah klik balik B-nya maka dia akan hilang. Nah, itu. Dan yang terakhir, ini gunakan, belum terakhir sih, masih ada beberapa lagi. Gunakan tombol posisi dan rapikan untuk merapikan desain. Saya akan coba seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya punya elemennya elemen kotak-kotak seperti ini. Atau apa saja ya, kadang-kadang Bapak Ibu ketemu tulisannya itu tuh yang nggak sama gitu kan, yang nggak sama antara A1, B2, apa pokoknya antara tulisan atas sampai sama tulisan bawah, misalnya kayak gini, oh nanti ini yang ini. Sekarang yang ini dulu ya. Nah kalau yang ini kalau misalnya mau kita rapikan, Bapak Ibu di sini ada tulisan posisi. Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Nah ya di sini ada dia mau lari kemana? Mau ke atas, ke tengah, ke kiri, ke bawah, ke kanan, vertikal, horizontal, merapikan. Tep, kalau kita klik merapikan maka dia akan langsung lurus. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu aduh atur dulu deh, geser seperti itu. Tinggal Bapak Ibu klik posisi, kemudian klik merapikan. Itu juga berlaku untuk tulisan. Misalnya Bapak Ibu punya tulisan yang berantakan, ya, seperti ini. Bapak Ibu tinggal blok saja, blok seperti ini, kemudian Bapak Ibu pilih posisi dan pilih rapikan. Tep, ya, maka dia akan rapi. Tuh, ya. Nah, siapa yang pernah menggunakan ini? Oke, selanjutnya apalagi masih ada nggak Mbak Dona? Masih, sebentar. Tahukah Bapak Ibu bahwa di Canva itu kita bisa menjadikan PDF kita bisa diedit. Nah, adakah yang selama ini menggunakan PDF-nya untuk diedit? PDF editor ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya ambil minum sebentar Bapak. Minum dulu Kak Dona. Tampak semakin keren. Suaranya hilang ya? Itu Lagi minum dulu Mbak Dona. iya, kasihan. Halo Bapak Ibu, saya kembali. Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini tadi saya ada dua lagi nih ya, Bapak Ibu. Ternyata Canva itu bisa mengedit PDF loh. Selama ini kita tidak tahu ya. Sekarang akan kita pelajari sama-sama bagaimana caranya Canva bisa mengedit file PDF. Ya, caranya adalah kita masuk di beranda ya. Saya akan buka Canva saya, canva.com. Ini saya enter. Kemudian di bagian sini buat desain itu kan ada pilihan ya. Kalau selama ini biasanya kita gunakan yang ini, yang paling atas ini ya. Di bagian bawah ini ada pilihan ukuran khusus, mengedit foto sama import file. Ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan? Kalau ukuran khusus ini kalau Bapak Ibu ingin membuat spanduk. Ya, ada beberapa yang japri saya, Mbak Dona, saya membuat spanduk 3 x 1 meter. Itu gimana caranya? Silakan Bapak Ibu lakukan di sini ukuran khusus. Bapak Ibu bisa ganti sentimeter ya. Kalau misalnya 300 x 100 itu nggak bisa di sini. 300 x 100 itu nggak bisa ya.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa menggunakan ini, Bapak Ibu ganti menjadi 30 kali 10. Ya, itu skalanya ya. Jadi nanti ketika diedit oleh tukang cetaknya di tempat spanduknya itu bisa. Itu untuk ukuran khusus. Kemudian ada untuk ini nih yang untuk PDF editor itu Bapak Ibu pilih import file. Nah, saya akan pilih salah satu file PDF saya ya. Saya cari dulu ada nggak saya punya file PDF. Ini dia Bapak Ibu, ini apa ya? Oh, jangan. Ini adalah tiket saya. Saya akan cari surat permohonan surat akun belajar ID, apa ya yang bisa saya edit di sini PDF-nya, rundown kegiatan TOT Sagu Safa, lembar kerja nih. Ya, ini PDF loh Bapak Ibu. Nih, ini ibaratkannya Bapak Ibu punya file PDF ya. Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu klik open. Ternyata kita bisa upload file PDF. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, tadi saya ini dia di sini ya, munculnya ya. Ini dia. Nah, karena emang ini adalah desain di Canva yang saya PDF-kan, maka dia gampang banget. Langsung ada seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan file PPT yang lain pun bisa. Ya, bisa juga. Ya, dalam bentuk grafis, dalam bentuk tampilan teks. Apakah bisa untuk ini Mbak Dona, untuk surat-surat? Kita lihat ya. Saya akan klik import file, apakah saya punya surat-surat sebentar atau dalam bentuk tulisan-tulisan. Saya ambil ini aja ya, Sagu Safa tadi. Mana tadi? Surat permohonan peserta resmi TOT Sagu Safa. Rundown kegiatan TOT Sagu Safa. Saya klik open. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya. Nah, ini dia muncul. Oke, ini dalam bentuk PDF surat ya, tadi Bapak Ibu ya. PDF, benar-benar PDF. Sekarang kita akan lihat apakah bisa diedit. Tinggal diklik. Ini jadinya seperti ini. Ya, apakah bisa kita edit? Kita lihat. Dadah, bisa dong. Tuh. Ya, Bapak Ibu bisa edit ininya. Jadi Bapak Ibu all in one banget ya Canva ya. Selama ini Bapak Ibu untuk mengedit file-file seperti ini kita membutuhkan, kalau saya menggunakan aplikasi lain di luar Canva ya, namanya I Love PDF ya kan, PDF ke Word. Nah sekarang ini ternyata bisa loh tuh ya. Oke, apalagi ada lagi kah? Kita lihat yang terakhir itu PDF editor. Yang terakhir itu adalah Bapak Ibu, Canva itu punya yang namanya Design School. Ya, kita akan lihat Canva Design School itu seperti apa. Itu ada di halaman canva.com/design school. Oke, kita akan buka. Sebentar. Oke, Bapak Ibu di sini tadi ya canva.com/design school. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya klik canva.com design school. Ada apakah di sini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu di sini ini ada banyak sekali kursus yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, jadi kayak gini nih. Misalnya, walaupun semuanya dalam bahasa Inggris ya, tapi kan kalau Canva ini nih, walaupun dia bahasa Inggris, kita tinggal ngikutin step-nya aja, nggak perlu ngerti apa yang dia bilang lah ya. Contohnya nih ya, creating a logo. Saya akan klik creating a logo. Di sini listen-nya itu sama kayak LMS, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang rajin ngikutin LMS-nya Kemendikbud, ya, yang di itu seperti ini tuh, ya. Kita tinggal tonton saja, ada listen-nya, kemudian ada activity, ya, kemudian ada tugas-tugas yang dikerjakan.
ini gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikuti kursus-kursusnya ini ya. Dan ini ada ininya. Tuh. Ya, ini baru nih tipografi. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Saya ada beberapa sudah materi yang akan ada di level 5. Ya. Nah, Bapak Ibu, terus apa lagi Mbak Dona? Apakah selain kursus ada? Banyak. Ada. Misalnya Bapak Ibu tadi kursus yang pertama ya, ini kursus ya. Ini bisa Bapak Ibu ikutin walaupun dia bahasa Inggris, dan Bapak Ibu bisa lihat ya, pesertanya itu 30.000 student, 61.000 student, dan itu memang kayak LMS tadi. Oke, kemudian ini tutorial. Bapak Ibu bisa pilih tutorialnya. Tuh. Nah, ya. Kemudian ada lagi event. Nah, ada lagi event. Event ini semacam Zoom webinar Bapak Ibu. Ya. Jadi ini, lihat ini, Linked and Canva digabungkan. Kemudian di sini boost your TikTok ads. Jadi ini 31 Maret. Kalau ada yang mau ikut, mangga, tinggal diklik saja. Siapa tahu ada Bapak Ibu di sini yang punya akun TikTok tapi ingin Bapak Ibu manfaatkan dengan baik dan benar. Bapak Ibu tinggal seperti ini saja dan Bapak Ibu buka ya. Kemudian Bapak Ibu pilih get ticket. Lihat di sini start at $0,00. Artinya apa? Artinya gratis ya. Ini bisa kita ikuti. Nih, tinggal kita klik get ticket. Cuman memang Bapak Ibu perlu perhatikan jam. Karena yang mengadakan adalah orang luar negeri. Jadi, untuk ini 8 PM ini adalah GMT plus 11. Kalau kita kan GMT plus 7. Artinya beda waktunya 4 jam sama kita. Ya, kalau kita jam 7 pagi, mereka berarti jam 11 pagi, jam 11 siang. Itu ya, Bapak Ibu. Perhatikan di situ kalau Bapak Ibu mau ikuti webinarnya. Nih, ya banyak sekali. Ada ini 5 April, kemudian ini branding your business. Ini Bapak Ibu bisa klik see all. Saya kemarin sempat klik satu kegiatan, kemudian saya lupa. Kalau saya lupa tanggalnya itu jamnya berapa, saya kemarin ikut yang mana ya. Kemudian akhirnya terlewat. Tapi jangan takut, karena itu akan disampaikan ke email. Ya, kalau Bapak Ibu notifikasi emailnya ada, nah itu akan disampaikan ke email. Ya, ini ya Bapak Ibu beberapa hack yang bisa Bapak Ibu gunakan di Canva. Ya, tadi perasaan saya ada juga deh yang lain, tapi apakah tidak tertulis? Gunakan tombol. Oh, ada satu lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan elemen, ya, kemudian Bapak Ibu pilih misalnya di sini saya ketik blob ya, blob. Yang akan diberikan itu adalah berbagai warna. Tuh. Sementara kita butuh misalnya satu warna. Saya mau yang ini tapi warnanya hijau, Mbak Dona. Saya misalnya bunga ya, bunga aja coba. Bunga. Nah, ini bunga. Saya maunya bunga ini, Mbak Dona. Ya, tapi warnanya kalau bisa yang ini semua, bisa nggak ya? Sekarang kita lihat. Ada fitur di sini, ya Bapak Ibu nggak perhatian mungkin. Ini adalah fitur filter, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan filter ini, filter yang ini, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih satu warna yang mau warnanya apa aja. Misalnya saya mau bunganya warna orange saja. Kita klik warna orange, kemudian terapkan filter. Tada, maka akan muncul seluruh bunga warna orange. Ya, jadi itulah salah dua yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memfilter. Nah, ya, cantik ya. Oke, Bapak Ibu, itu dari Canva Hacks for Teacher, menu pertama kita. Masih ada 2 menu yang akan kita pelajari. Sampai sini ada nggak yang mau tanya? Saya mau buka kolom chat, banyak banget deh. Apa ini? Aduh. Ada yang mau bertanya, mangga. Mbak itu sering masuk email Bunda tapi pakai bahasa Inggris, bisa ganti bahasa atau nggak bisa, orang yang ngadainnya orang luar memang. Ada level 5, ada dong. Satu kata aja Mbak Dona. Amazing. Amazing ya. Pakai yang ini tadi tuh, nah gitu. Pakai drum tadi kan kalau Bapak Ibu mau. Nah,
Betul banget, nggak pernah lepas dari I love PDF. Nah, sekarang jadinya benar-benar terkanva-kanva deh. Izin Ya, benar-benar. rewel. Oh iya, siap, silakan. Semoga anaknya ini. Oke. Keywordnya apa? Mbak Dona mau tanya, Yes, enggak. Mbak Dona Gimana, Bu? tadi saya agak nge-lag itu pada waktu kalau bikin spanduk itu kita ganti, pada waktu bikin spanduk Mbak Dona, kita ganti itunya, apa ukurannya di mana ya? Oke, yang tadi ya. Kasih. ya, Iya, tadi. Kalau spanduk ya, itu Bapak Ibu ukur spanduk itu di sini buat desain ukuran khusus. Nih, ukuran khusus ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin spanduknya 300 kali 3 kali 1 meter ya, lebarnya 3, tingginya 1 meter. Itu kan 300 kali 100 cm dan itu nggak bisa. 300 kali 100 cm. Dalam Canva itu kita gunakan skala. Ya, tinggal hapus aja nolnya di sini, dua-dua harus dihapus, jadi 30 kali 10 cm atau 3 kali 1. Tapi kalau 3 kali 1 kan kecil banget, ya, jadi 30 kali 10. Nah, kalau sudah, ya, kita klik buat desain baru, ini adalah spanduk yang bisa kita desain nantinya. Nah, seperti ini kan, ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah 3 meter kali 1 meter. Ya, nanti tinggal dicetak saja, downloadnya dalam bentuk PDF kualitas tinggi. Nih, PDF kualitas tinggi atau PNG, tapi PNG-nya itu sangat ditinggikan sampai sekarang, sampai ke sini lagi gitu. Oh iya, ada lagi satu lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Apakah di Canva logo yang sudah kita buat itu bisa transparan, bisa digunakan ya kalau logo PNG transparan ya. Selama ini kan kalau kita unduh PNG-nya biasa. Bisa selagi Bapak Ibu menggunakan Canva for Education atau Canva Pro. Ya, saya akan coba cari elemen logo. Saya ambil logo. Ini misalnya ya. Ini kalau Bapak Ibu pilihnya kita unduh dalam bentuk PNG, dia akan tetap ada latar belakangnya ya. Akan tetap ada latar belakang yang ini, kemudian ada ininya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih unduhnya itu di sini, latar belakang transparan, nanti dianya belakangnya ini akan kosong Bapak Ibu. Jadi cuma ada logonya saja. Itu satu lagi tips yang bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu ingin latar belakangnya ini kosong. Ya, beda sekali karena ini kita coba ya. Ini saya akan pilih PNG disarankan, saya klik unduh. Mbak Dona, tugas hari ini belum masuk di Google Classroom ya? Belum benar habis ini ya, Bu. Oma suruh apa soal itu? Siap, Oma, nanti saya masukkan. Sabar. Soalnya telat, jadi penasaran apa sih yang dibuat. Oh, telat ya. Ini kita udah seru-seruan dari tadi. Nah, satu lagi saya akan pilih PNG latar belakang transparan. Ini adalah yang sudah di-download. Nah, ya ini ada belakangnya, ini ada belakang putih. Ya, tapi kalau yang ini dianya tidak ada, Bapak Ibu. Ini nanti kalau Bapak Ibu tempelkan, akan kelihatan ketika ditempelkan di desain ya. Kalau kita mau dianya sebagai logo yang kosong. Ya, ini. Bapak Ibu tinggal klik saja latar belakang transparan. Oke, kalau ini memadatkan file, kualitasnya lebih rendah, itu artinya Bapak Ibu tidak terlalu jelas. Ya, oke. Kita selesai di Canva for Hacks, Canva Hacks for Teacher. Ada banyak sekali tadi yang sudah Bapak Ibu pelajari dan mudah-mudahan itu bisa Bapak Ibu Dona, ketika membuat desain. Gimana, Bu? diulangi lagi yang filter, saya ketinggalan. Yang mana, Bu? Filter. Ini dibagikan, Bu Dona. Filter ini ya? Iya, yang filter. Oke. Saya mau pilih beruang misalnya. Ini banyak. Saya mau beruangnya warna pink aja. Saya tinggal klik filter, saya pilih pink, kemudian saya klik terapkan. Maka akan muncul semua jenis beruang warna pink. Gitu ya, Bu? Dari Bu, makasih. Mbak Dona,
Kalau udah Mbak Dona, kalau udah dijadikan pink, mau dijadikan awal lagi, kayak diunduh gitu gimana tuh? Gimana Bu? Gimana? Kan tadinya pink ya, tadi kan bukan pink, terus kita jadikan pink, terus kita mau normalin lagi gitu. Oh, tinggal di close aja. Tinggal di di-close close lagi dia. aja. Iya, kalau kita pilih beruang lagi, dia akan normal kembali. Tuh. Gitu ya. Iya. Terus Mbak Dona tadi kan kalau misalnya PDF mau kita edit ya. Kemudian setelah itu apakah saat kita unduh bisa nggak bukan jadi PDF misalnya jadi Word gitu bisa nggak sih? Oh, kalau Word nggak bisa kayaknya. Oh, Di sini nggak belum bisa ya? ada. Di sini belum ada untuk unduhan Word ya, Bu ya. Yang ada cuman PNG, JPG, PDF standar. Nih, ya. Jadi PDF kembali ke PDF atau PDF kembali PDF-nya menjadi JPG atau PNG gitu. Beda. Kalau Ibu mau jadikan dia Word, saran saya ya seperti yang tadi di apa namanya? Di Google Drive. Oh, Google Drive. Kayak tadi yang PPT itu kan tadi bisa jadi di slide. Siapa tahu, ini saya belum pernah coba ya. Siapa tahu dia jadi Google Doc ya kan. Ketika Ibu bagikan, kemudian simpan tadi lainnya ini, kemudian pilih Drive di sini. Nah, Google Drive, kemudian Ibu pilihlah di mana diletakkan. Ya, nanti siapa tahu kalau kita pilih. Oh, tunggu ya, sebentar. Saya lihat apakah ada pilihannya untuk nggak ada, Bu. Tetap PDF standar, JPG, PPT. Paling dia PPT sama PDF standar. Tidak ada Microsoft Word, tidak ada Google Docs. Oke. Oke, sama-sama. Kalau ada teman Mbak Dona, Mbak Dona, Assalamualaikum. Itu kan tadi tombol-tombol tadi, itu digunakannya pada saat kapan? Misalnya kita akan membuat desain, terus tombol tadi bisa digunakan seperti tadi, yang tombol hack itu. Kita tombol-tombol itu yang bisa digunakan untuk membuat desain itu, misalnya saya mau bikin lingkaran, saya tinggal klik C aja. Saya mau bikin persegi, saya tinggal klik R aja. Kemudian yang paling sering kita gunakan itu adalah teks. Saya tidak perlu masuk ke teks di sini. Saya tinggal klik T aja. Tuh. Ya, itu yang paling sering ketika kita ingin membuat desain, itu mempercepat. Kalau di presentasi, ya, kalau ingin dipresentasikan, ya itu tadi. Mana tadi ya, presentasi. Nih, kita klik tampilkan. Nih, akan muncul yang tadi yang Bapak Ibu mau gunakan ya. Dimulai dari suruh diam, kemudian bubble. Oh, ini blur bubble. Bubble tadi huruf apa ya? Bubble tadi huruf O. Oh, iya. Lainnya dibagikan. Drum huruf apa drum? D. Kemudian C, konverti. Tuh ya, ini untuk presentasi. Itu ya Bu ya. Ya, makasih Mbak Dona. Cari di mana ya, dibagikan kan nanti? Iya Oma. Nanti akan dibagikan ini materinya ya, jadi nanti bisa dicoba. Kemudian SVG pengunduhannya kayak apa? SVG itu vektor ya, jadi ini sangat nih SVG ini vektor, ini bisa jadi misalnya kita unduh SVG ya, itu tajam, biasanya digunakan oleh orang-orang desainer pengguna Photoshop, itu yang mereka gunakan hasil desainnya itu adalah SVG. Ya, kalau kita punya desain Canva, kemudian kita mau minta tolong editkan orang Photoshop, mereka akan minta ininya, SVG-nya. Ya udah kita kasih aja, nanti mereka akan edit-edit juga, bisa edit-edit dengan aplikasi Photoshop itu kalau SVG ya. Kalau import filenya bukan PDF seperti Word, apakah bisa juga diedit di Canva? Tidak ada import. Kalau mau import, ya. Mana tadi di bagian beranda, buat desain, kita pilih import file,
Import file itu yang bisa digunakan adalah PDF ya, import filenya import PDF. Kalau Word ya itu belum ada. Makanya di sini coba kita cek ya. Loka. Jadinya dot nih ya. Mbak Dona. Yes, Pak Isam. Berarti kalau mau dibuatkan tetap cara pakai convert di Google tuh ya, langsung online ya. Ini Pak saya buka doc nih Word. Oh gitu. Coba kita lihat. Oke. Oke, bisa sih. Nih ya, Bapak Ibu ini saya buka Google Doc, tapi memang jadinya apa sih namanya? Oh, muncul sih. Ada juga, tapi kepotong ya. Ini kepotong. Enggak sih, enggak kepotong. Itu halaman 1, halaman 2, halaman 3. Bisa nih Bapak Ibu, saya barusan coba. Padahal doc ini jadi ya. PDF kan nggak ada doc. Tapi download hasil akhirnya dalam bentuk PDF. Cuman kita bisa edit di sini. Ya, ini tadi doc saya masukin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bisa edit-edit, bisa saya tambahkan gambar, bisa saya tambahkan apa saja lah di sini ya. Lebih enak ngeditnya ya karena di Canva. Kemudian tapi ketika unduhnya memang jadinya hanya bisa PDF. Begono. Bu Dana yang SPG bisa dicontohkan boleh? Oke, Bu Dir. Oke, baik. Mana desain kita tadi ya? Saya akan pilih project ini. Kita akan download dalam bentuk SVG. Tapi saya nggak punya aplikasi Photoshop ya. Karena Bapak Ibu sudah ada Canva, walaupun orang Photoshop desainer bilang ini adalah mainan anak kecil ya Canva ini ya. Tapi bagi saya yang nggak bisa mendesain, yang memang kalau kita ngomongin Photoshop itu, aduh udahlah mundur langkah 1000 balik kanan pokoknya ya. Ini Canva ini luar biasa sekali. Kita bisa bikin desain tanpa kita harus paham fitur-fitur yang memusingkan yang ada di Photoshop ya. Ini saya akan buka SVG, ini dia ya, kemudian saya klik unduh. Nah, dianya Bapak Ibu, dianya itu ekstensinya itu tetap PDF di sini, kita akan lihat. Agak lama, Bapak Ibu, karena dia vektornya tajam, setajam silet atau setajam mulut tetangga. Lama ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu download PNG, PNG-nya itu tuh ini. PNG-nya itu Bapak Ibu bikin resolusinya itu tinggi banget. Nah, itu akan lama sekali downloadnya. Mbak Dona, maaf. Enggak. Itu tadi SVG-nya tuh keluar dari mana ya? Saya tuh baru buka, udah. Dari mana masuknya? Di sini klik bagikan tadi, Pilihan klik download, Bu. unduh. Kemudian di sini kan ada pilihan. Tadi ada yang minta tolong SVG itu seperti apa. Ini. Oh, klik unduh. Terus? Pilih SVG nih. Oh, yang dari PNG, yang itu yang disarankan itu? Yang dari saran. Oh, oke, siap. Yep. Ini tampilannya baru ya, Mbak? Iya. Saya jadi sempat banyak kehilangan. Ini memang Canva beberapa hari, sudah seminggu lebih lah ya, udah hampir 2 mingguan dia modelnya seperti ini. Banyak yang bingung kemana pengunduhan kok hilang. Ya gitu. Padahal Jadi berarti dibagikan bukan tuh. saya aja ya yang bingung ya. Ini Oke, makasih Mbak. Sebenarnya tampilannya Mbak Dona, yes. boleh Pak, ini tadi bagaimana cara mencari lembar kerjanya, bagian apa? Lembar kerja. Ya. Ibu ini belum materi, ini baru Canva Hex, jadi baru bagaimana. Belum ya, ini nggak ada tugasnya untuk Canva Hex, nggak ada tugasnya. Nah ini Bapak Ibu. Ini materinya dikasih ya? Ya siap, ini nanti akan diberikan kok materinya. Malam ini nggak ada tugas, Bu.
Siapa bilang Pak Isam? Tidak ada. Belum, Tugasnya Bapak. besok pagi. Belum. Ini ya. Nah, Bapak Malam Ibu. ini nggak ada tugas, tugasnya besok pagi. Tugasnya besok pagi, malam ini istirahat, malam Jumat. Iya, Pak Isam. malam ini belajar aja. Malam ini istirahat, Bu. Siap. Nih, untuk yang bertanya Kasihan tadi ada yang SPG seperti apa? belum kena sentuhan. Bapak itu mah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi SVG itu karena saya tadi tidak punya aplikasinya, tidak punya aplikasi vektor Photoshop, dia jadinya kayak gini nih tampilannya. Microsoft Edge HTML document. Nah, gitu ya. Nanti ini kalau diberikan kepada desainer Photoshop, dia akan bisa mengedit-editnya, mengganti-gantinya sesuka hati. Gitu kalau SVG ya, dan itu nggak urusan kita lah ya, kita nggak perlu, kecuali kalau Bapak Ibu memang desainer ya, yang punya ilmu luar biasa. Sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Dona. Canva itu mainan anak kecil, tapi yang bikin orang dewasa yang pintar. Iya dong, ya ampun, saya nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa kalau misalnya ini dianggap mainan anak kecil. Tunggu dulu Bapak Ibu. Mbak Dona mau tanya. Kan ini emak-emak yang mau jadi milenial dengan main Canva ya Bu Dona. Bener. Kayak orang-orang yang sudah lolita tuh. Gak ada yang lolita mah. Alita. Mbak Dona. Alita, atas 40 tahun. Iya. Mau tanya nih Bu Dona. Kan saya kan suka bikin-bikin gitu ya, desain buat yang di tote bag. Tote bag itu kan warnanya itu yang kayak kain belacu itu ya, yang semu-semu agak-agak kusam gitu, nggak putih gitu ya warnanya. Nah, ketika mendesain di kanvas itu kan putih di sini ya, di Canva ini kan putih. Nah, apakah ketika diterapkan untuk nanti di tote bag yang warna belacu itu, apakah harus klik yang latar belakang transparan biar nempel ke tas itunya tuh nggak kelihatan yang warna kanvas putihnya? Iya, saya paham. Jadi itu kan mau disablon gitu ya? Iya. Kalau misalnya di sablonannya itu dibikin dia modelnya ada latar belakang, jadi latar belakang putih-putih kayak gini akan muncul ya? Tapi kalau misalnya kita taruh kalau dia modelnya banyak, kecuali kalau logonya satu ya, kalau cuma logo satu buku misalnya, itu bisa, itu pakai transparan. Tapi kalau banyak-banyak, misalnya modelnya seperti ini nih, ini akan saya blok dulu. Kemudian saya kunci. Nah, ya. Nah, ini kalau misalnya diunduhnya dalam bentuk latar belakang transparan, apakah nanti akan digunakan, itu dicoba aja. Kalau misalnya logonya cuma satu-satu, bisa gunakan latar belakang transparan, biar nanti cuma muncul aja di belacunya kayak gitu ya Bu ya. Oh iya, makasih. Siap, sama-sama, sukses. Kalau untuk bisnis mah banyak banget kan Pak. Bapak Ibu tahu nggak ya, saya di Shopee itu bikin beli wall decor itu harganya mahal banget ya. Padahal mah cuma modal itu triplek yang tebal itu ya, kemudian mereka ngambil wall decornya itu tuh dari sini, dari desain Canva ini. Saya beli wall decor di Shopee, padahal kalau rajin mah bisa di sini. Itu untuk Bapak Ibu yang yang memang punya sampingannya adalah usaha-usaha gitu kan. Usaha wall decor itu banyak banget. Di sini kalau Bapak Ibu cari wall decor apa gitu kan, itu muncul. Tuh, ya, yang seperti ini tinggal di print out. Yang kayak gini nih di print out. Print outnya di kertas stiker, ditempelkan di
papan tebal 3 cm itu dijual. Dan yang kayak gini yang saya beli karena saya tidak rajin ya. tidak rajin untuk mencetak-cetak, untuk menempel-nempel. Untuk Bapak Ibu yang ini ya, yang punya bisnis sampingan. Dan itu kemarin kata Mbak Pipit memang tidak masalah. Memang apakah ini melanggar hak kita, Mbak Dona? Enggak kok. Nah kayak gini nih kan ini banyak banget kalau Bapak Ibu lihat di kafe-kafe. Nah itulah memang mereka tuh ngambilnya di Canva yang kayak gini tuh. Ya. Bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, oke, yang kayak gini nih. Kalau di kafe-kafe Bapak Ibu sering lihat. Tuh. Ya. Oke, apalagi nih? Siap, terima kasih. Untuk tugas Bu Dona tidak perlu di-SS kan? Tugas saya malam ini belum ya. Malam ini tugas kita adalah membuat TikTok. Mbak Dona saya nggak punya akun Besok TikTok. pagi. Atuh, Bapak. Mbak Dona saya nggak punya akun TikTok. Bagaimana bikin? Mbak Dona mau pakai akun TikTok temennya boleh juga. Yang penting ada linknya nanti masuk ke kantong tugas ya. Kita akan mulai Bapak Ibu. Ini adalah TikTok untuk pembelajaran. Nah, bagaimana caranya membuat TikTok untuk pembelajaran? Saya akan singkirkan yang hack-hack ini. Bapak Ibu nanti bisa mencari-cari lagi, akan ada banyak sekali ya tanpa hack yang Bapak Ibu bisa temui. Mbak Dona ngapain sih TikTok? Kan ini joget-joget doang. Siapa yang bilang Bapak Ibu? TikTok saya, Bapak Ibu, isinya itu adalah konten bahasa Inggris, ya, konten public speaking. Ini ya Bapak Ibu ya, saya Jual beli nggak? Jual beli saya di Shopee aja lah Pak. Nggak pernah di TikTok ya. Jadi konten saya konten bahasa Inggris, bahkan sekarang ada konten bahasa Jepang, bahasa Thailand ya yang lagi ini kan. Dan itu memang benar-benar berguna loh untuk menambah pengetahuan kita ya, karena itu memang seperti anak zaman sekarang ini memang belajarnya sambil bermain, kalau kita belajarnya sambil menghibur diri gitu ya. Tidak ada orang yang senang belajarnya dengan tegang di depan laptop belajar. Itu mana masuk ya. Tapi kalau misalnya sambil lihat handphone, kemudian dibukalah itu TikTok, kemudian di situ ada beberapa, misalnya saya selama ini misalnya kita salah dalam pengucapan pronunciation, listen, biasanya kita selalu baca listen, taunya listen, tidak diucapkan, itu kan langsung ada ilmunya Bapak Ibu. Dan itu yang akan kita gunakan sekarang sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Dan Bapak Ibu, karena TikTok ini semakin menjamur ya, dulunya waktunya itu tuh cuma berapa detik, berapa menit ya, sekarang ini waktu untuk videonya TikTok itu sudah bisa sampai 3 menit. Artinya Bapak Ibu 3 menit itu di YouTube, Bapak Ibu bisa membuat satu pembelajaran. Ya. Gimana bisa Bu? 4 menit juga, Mbak Dona. Akun TikToknya apa, Mbak Udah 5 Dona? menit. Udah 5 menit. Tuh, ya. Jadi Betul. Bapak Ibu, ini memang mereka ini bisa langsung bisa untuk membuat pembelajaran. Sekarang kita coba ya. Kita akan coba. Pertama, kita pilih buat desain, kemudian kita pilih desainnya adalah video TikTok, pilih template, edit template dengan materi pelajaran. Kemudian ini kita gunakan maksimalnya aja 3 menit aja. Kalau Bapak Ibu mau 3 menit, bangga 1 menit juga nggak apa-apa. Yang penting ada materi. Ya. Kemudian setelah selesai unduh, kemudian upload ke TikTok. Nanti linknya yang akan dikirim ke Google Classroom. Oke, kita coba. Saya akan masuk di beranda. Diklik buat desain. Pilih di sini video TikTok. Video TikTok. Nih. Oh ya. Ada Bapak Ibu, makanya Canva ini apa sih yang nggak ada ya? Nih, kita pilih video TikTok. Kemudian, tuh, dia modelnya itu sama kayak video Bapak Ibu, namanya juga video ya. Di bagian sebelah sini kemarin Bapak Ibu ingat ya, kalau kita kemarin di bagian bawah sini, kalau presentasi itu kan nggak ada yang kayak gininya play-play. Kalau ini ada, ini bisa kita gunakan. Nah, kita pilih yang mana nih? Ini template-nya banyak banget. Kalau Bapak Ibu pilihnya di sini, telusuri konten ya. Saya pilih beranda dulu di sini. Bapak Ibu pilih video TikTok. Video TikTok.
kita akan tahu berapa. Kita akan lihat. Wait. Template. Akun TikToknya Mbak Dona apa? Iya, akun TikTok saya belum ada orangnya, tapi saya cuma hobi-hobi aja. Nah, Bapak Ibu lihat nih, 4.190 template. Nah, ya banyak banget. Tuh, ya Bapak Ibu bisa pilih, tinggal ganti kata-katanya, udah deh, jadi deh konten creator TikTok. Tuh, ganti warna, ganti apa saja. Nah, sekarang kita akan gunakan untuk materi pelajaran, ya. Pertama, pilih sebuah template. Ya. Nah, saya akan pilih template. Saya tadi sudah cari materi. Ya. Saya tadi sudah cari materi. Materinya adalah tentang pemanasan global. Mohon maaf, Bapak Ibu. Berisik ya. Tapi saya sudah mute all. Bocor ya? Nah, sip. Ya, saya akan pilih tentang pemanasan global. Mana ya kira-kira template yang cocok? Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang, apakah Bapak Ibu mau menggunakan yang ada orang atau tidak, terserah. Saya akan pilih yang ini. Nih ya. Kemudian saya akan langsung nih. Dia itu Bapak Ibu di sini videonya itu video yang beberapa detik aja, kayak gini kan cuma 11 detik nih ya, sementara saya maunya 1 menit karena pemanasan global itu ada beberapa materi, misalnya ini bagian depannya ya, kita langsung tulis aja. Di sini saya sudah ngambil tadi pengertian pemanasan global. Nih, pemanasan global atau lebih sering dikenal sebagai perubahan iklim, ini adalah pelajaran fisika kelas 12 ya Bapak Ibu ya. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim adalah pemanasan. Nah, saya copy aja. Ini saya copy di sini, kemudian saya ambil ini, saya paste. Jadi, oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau diganti template yang lain, boleh. Kalau ini Bapak Ibu mau ganti apa namanya? Ini kan satu, kalau kita putar jadinya seperti ini. Nah, itu boleh ya, dan itu kan tidak harus banyak. Kalau kita baca ini ya, oke, saya akan coba baca pemanasan. Oh, dari sini nih, saya geser. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Oke, berarti di bagian sini saya akan potong dia 9 detik. Nah, itu ya, sesuaikan dengan keadaan kita membacanya. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Bapak Ibu bisa duplikatkan ini ya. Ini bisa kita duplikatkan. Atau Bapak Ibu mau gunakan yang lain, template yang lain. Nah, kalau duplikatkan, kita tinggal ganti kalimatnya saja. Nih, ya, jadi posisinya dia tetap seperti itu. Kita tinggal ganti apa lagi nih, ya. Peneliti berkata bahwa penyebab utama pemanasan global adalah karena ulah manusia yang telah berkontribusi menambah gas rumah kaca. Nah, ini ya, saya akan copy. Kemudian saya ganti di sini. Apakah bisa pakai suara? Bisa dong. Saya ambil. Pastikan Bapak Ibu jangan tabrakan antara tulisan sama gambar. Nah, ini kalau Bapak Ibu bikin tulisannya kayak gini kan, nah, dan saya sering melihat yang seperti ini, ya, itu tabrakan saya bilang, ya, dan itu sangat tidak estetik sekali dan sangat tidak enak untuk dipandang. Pertama, kita jadi tidak bisa melihat dengan jelas wajah yang ada di belakang tulisan. Yang kedua, kita juga tidak bisa membaca dengan jelas tulisan yang ada, ya. Jadi dia sangat tidak disarankan. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memangnya tulisannya lebih besar, maka orangnya dikecilin gitu ya. Yang penting tidak ukuran. Oke, ini sudah 18 detik. Ya, saya akan duplikatkan lagi.
bentuknya saya yang sama aja seperti ini, tidak harus Bapak Ibu mengganti-ganti. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengganti template yang ada, di sini banyak template-nya. Tuh. Ya. Bapak Ibu bisa tambahkan template-template yang Bapak Ibu mau, ganti-ganti. Misalnya selanjutnya saya mau pakai yang ini. Tambahkan template sebagai halaman baru. Nah, nanti setelah ini nanti dia ini yang muncul gitu ya. Nah, itu bebas aja sih, boleh. Oke, saya akan tetap menggunakan si dia ini. Apalagi tadi? Nih, penyebab pemanasan global. Nih, penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. 1. Bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Oke, saya copy. Kemudian ini saya tinggal tempel saja. Tuh. Nah, apalagi tadi katanya? Pertamanya gas rumah kaca di atmosfer. Oke. Ini saya ambil, kemudian saya taruh di sini. Yang kedua, pencemaran laut. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Selanjutnya, mencairnya es di kutub. Ada lagi kah? Oke. Dan terakhir dampak pemanasan global ya. Ini sudah. Nah, saya mau bikin ini bullet ya. Ada poin-poinnya. Jadi saya akan blok, kemudian saya kasih ini. Nah, seperti itu. Ya, itu tips juga kalau Bapak Ibu kesulitan untuk memberikan bulat-bulat atau poin-poin. Oke. Satu lagi, ini ya baru 27 detik. Boleh sih sebenarnya ini udah oke untuk Snap WA pun udah selesai ya, bisa ya. Kalau Bapak Ibu mau ganti, misalnya saya mau ganti, ada nggak ya foto saya di sini ya? Oh, ada nih. Nah, saya mau ganti misalnya. Atau kalau misalnya nggak mau ganti, boleh juga. Mau ganti dengan foto kita, berarti background-nya hilang. Nah, background-nya hilang itu tuh berarti harus kita ganti dengan punya kita. Tapi kan kadang-kadang bisa tidak sesuai. Misalnya saya pakai punya saya nih. Ya itu nggak cocok banget, nggak matching ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan kondisinya. Oke. Nah, ini sudah 20. Mbak Dina. Gimana, Bu? Maksimal berapa? Maksimal 3 menit deh. Oh, 3 menit. Makasih ya, Mbak. Siap. Nah, Bapak Ibu, ini saya udah oke ya. Saya coba puter. Tuh gitu, cepet banget ya. Tapi dia setelahnya akan lama disesuaikan dengan membacanya. Kemudian, nah seperti itu. Karena fotonya sama, saya tidak akan berikan transisi. Kalau Bapak Ibu fotonya tidak sama, silakan berikan transisi. Oke, sekarang musiknya lagi ya Bapak Ibu, biar kita tinggal ini saja, tinggal upload saja di TikTok-nya nanti. Saya akan berikan dia musik. Bapak Ibu juga bisa menggunakan musik-musik yang lagi in di TikTok ya. Jadi kalau Bapak Ibu, yes? Itu kalau tulisannya kayaknya lebih baik di sebelah kiri layar deh. Soalnya kalau misalnya ada di kanan nanti sama ketutupan sama icon-icon yang ada di TikTok itu. Kalau di sini malah nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan, Pak.
Soalnya orangnya di sini. Ini orangnya nggak bisa pula kita balik. Coba ya, saya bisa balik nggak? Oh, bisa. Nah, terima kasih idenya, Pak. Ini saya balik dulu orangnya. Ternyata bisa kita balik. Ini saya balik, sudah. Ini juga harus saya balik. Balik horizontal, jadi tulisannya di sini. Kemudian ini juga. Oke, 30 detik biar saya bisa upload di Snap WA ya, Bapak Ibu, karena WA kan 30 detik cuma. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tambahkan, biasanya Bapak Ibu kan saya klik T, nah langsung nih ya, karena kita sudah belajar, tidak harus ke teks bagian situ, saya klik T aja langsung muncul teks paragraf Anda, saya akan masukin IG saya, Yulia Saridona. Oke, selesai. Ya, kalau sudah silakan unduh. Ini ada 2 option pilihan kalau Bapak Ibu mau masukin musik, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan musik yang lagi in di TikTok atau Bapak Ibu bisa gunakan musik yang ada di Canva atau di yang semalam saya sampaikan di Bensound, ada di Pixabay, banyak sekali ya. Tapi penyakitnya ketika Bapak Ibu gunakan musik-musik yang ada di TikTok, ya Bapak Ibu upload di YouTube itu akan terkena copyright ya. Karena karena lagu-lagu di TikTok itu kan lagu-lagu sebenarnya semua yang ada hak cipta ya. Hanya bisa ada di situ. Jadi Bapak Ibu kalau sudah gunakan di TikTok tinggal bagikan linknya aja. Oke, saya unduh dalam bentuk MP4. Saya klik unduh, sekarang saya akan masuk ke TikTok saya. Screen mirror. Oke, sebentar saya tampilkan dulu layar saya. Mana nih screen mirror-nya? Nah, ini baru terdownload ya. Nah, ini Bapak Ibu layar handphone saya. Oh, sedang berjalan. Oke, ini layar handphone saya ya. Pertama saya akan buka Canva dulu karena saya nggak lagi megang kabel data untuk mindahkan foto, untuk mindahkan video tadi. Saya akan buka. Tadi saya mengerjakan ini di tim apa? Coba saya lihat. Oh, di Guru Juara. Oke, ini Canva saya. Apakah saya sudah ada di Guru Juara? Saya pindah dulu ke Guru Juara. Ini dia. Kemudian akan saya download. Ini tadi desain saya yang terbaru. Ya, tinggal klik ini, kemudian unduh video MP4, klik unduh. Oke, kita tunggu sampai selesai pengunduhannya. Bapak Ibu abaikan follower saya yang tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau follow silakan. Nanti saya akan buka TikTok saya. Bagaimana caranya bikin TikTok? Gampang, tinggal install aja aplikasinya, kemudian login dengan email masing-masing. Udah. Ya, kalau ada yang belum punya aplikasi TikTok, nanti minta sama saya ya. Nanti saya kasih kodenya. Biar saya dapat bonus. Lama banget nih. Kita tunggu. Mbak Dona, untuk share screen pakai screen mirror ini cukup di ini saja barcode-nya atau gimana? Barcode-nya di ini aja. Aplikasi harus ada di handphone juga. Di laptopnya kita buka webnya, web screen mirror. Gitu Ibu.
Caranya seperti WhatsApp nggak? Perangkat tertaut gitu. Sama kayak WhatsApp. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yes? Tapi harus pakai WiFi kayaknya ya, Bu Dona. Gimana? Pakai WiFi ya. Screen Enggak mirror. juga. Ini udah enggak. Oh iya, pakai WiFi. WiFi-nya harus sama. Enggak harus WiFi ya, tethering dengan handphone juga sama. Jadi maksudnya gini, hotspotnya antara laptop yang terkoneksi dengan handphone itu satu jaringan gitu, Bu. Kalau beda jaringan nggak bisa. Oh, iya ya. Gitu. Pantesan. Kenapa, Tempo hari Bu? sempat mau nyoba. Tempo hari sempat mau nyoba tapi gagal. Iya, kalau satunya pakai hotspot IndiHome, kemudian handphonenya pakai jaringan data nggak akan bisa. Dia harus satu jaringan. Jadi misalnya ini laptop saya terkoneksi dengan handphone itu dengan jaringan Telkomsel dari handphone saya tethering. Makanya bisa dan itu memang syaratnya ya. Oke. Sip. Terima kasih, Sekarang, Bu Dona. Oke, sama-sama. Saya akan buka TikTok saya ya untuk Bapak Ibu nih. Tadi Bapak Ibu sama seperti kenapa saya bisa tahu cara Canva tadi Bapak Ibu nih loh. Ya, makanya saya bilang sekarang ini dan Bapak Ibu silakan ikuti follow Canva nih. Ini yang resminya. Ya. Nih, saya sudah mengikuti. Bapak Ibu bisa follow yang merasa terkanva-kanva, ini banyak banget tipsnya yang ada di sini, walaupun dianya pakai bahasa Inggris, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa paham, ya. Nah, sekarang kita akan masukin, ini saya kecilin suaranya karena nanti di YouTube susah. Saya akan masukin video kita yang tadi. Caranya adalah klik tanda tambah ini, ya, kita klik tanda tambah, kemudian kita pilih ini, ya. Kita pilih unggah, saya akan pilih unggah, saya ambil video yang barusan saya unggah nih ya, ini, tuh, ya saya klik pilih. Oke, kalau sudah geser ke kiri lagi, kemudian klik berikutnya, tuh, kita tunggu sampai dia berproses. Dadah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global climate adalah pemanasnya iklim bumi secara umum. Nah, peneliti berkata, nih tapi ini nggak ada musik. Tuh ya, masih kosong musiknya karena tadi saya belum kasih musik. Bapak Ibu boleh masukkan suara di sini, suara. Kemudian dia akan ini memberikan musik-musik yang memang yang lagi ngetren ya. Bapak Ibu boleh pilih, misalnya Bapak Ibu mau gunakan piano song juga bisa. Tapi anak-anak ngantuk tidur ya kalau dikasih musik kayak gini ya. Oke, saya akan pilih yang ini saja. Kemudian saya klik berikutnya. Ya udah selesai posting. Ya, Bapak Ibu juga bisa jelaskan di sini videonya. Pemanasan global materi kelas 10 gitu. Kelas 11. Pemanasan global. Tagar. Hubungkan ke internet. Ada jaringan. Suka gini. Fisika. Diri Bu Cici. Oke. Nah, kalau sudah boleh pilih sampul ya. Kalau sampul ini nih biasanya mau pilih yang mana gitu kan. Kalau nggak usah, nggak perlu. Oke, kalau sudah selesai tinggal klik publikasikan. Ini sudah SMA. Tambahkan lokasi nggak usah. Siapa yang dapat menonton? Hanya saya. Sekarang kita bikin semua orang. Kemudian jaringannya itu. Izinkan komentar. Kenapa? Ya nggak stabil tuh kelihatan ya. Izinkan komentar, duet nggak perlu, kemudian klik posting.
maka dia akan memposting. Nah, kalau sudah terposting, kita akan ambil ini ya, kita akan ambil linknya. Sebentar, tunggu dia sudah selesai dulu. Belum, Mbak Dona. Di layar kalau saya nih masih yang pemanasan global fisika tagar itu. Nah, baru keluar. Oh, berarti delay. Di saya sudah layarnya. Iya, delay. Nah, ini ya. Kalau sudah Bapak Ibu, bagaimana caranya tuh? Saya kalau mau follow baru 5 pengikut saya. Tapi memang saya enggak cuma untuk ini aja sih, cuma untuk cari-cari konten saja, konten pembelajaran. Ini Bapak Ibu, ini ya yang tadi ya, ini punya kita tadi. Bagaimana caranya kita ngambil link itu di titik 3, tuh, ya. Kemudian klik salin tautan, ya. Atau kalau mau langsung bagikan ke WhatsApp juga bisa. Nah, dibagikan ke WhatsApp. Saya akan bagikan ke ke grup kita. Video sedang diproses. Oh, belum selesai. Saya akan klik video. Masih lama ternyata videonya sedang diproses katanya. Padahal tadi sudah 100%. Mbak Dona, saya udah follow TikTok-nya ya. Oh, terima kasih. Saya akan follow kembali. Oke, terima kasih. Ini saya masih cari link, masih video sedang diproses. Saya belum punya akun TikTok. Di-scan ya, nanti saya bagikan linknya. Oke, saya tunggu ya. Siap. Jadi di sini nanti titik 3 ini ya, ada pilihan untuk salin tautan. Nah, inilah tautannya ya. Tautan yang Bapak Ibu bisa ambil di sini, kemudian Bapak Ibu bagikan di Google Classroom. Itulah tugas kita ya. Selesai untuk tugas pertama. Pak Isam masih mau, Pak Isam? Pak Isamnya udah tidur. Nah, udah hilang, nggak ada suara. Ini video sedang diproses terus. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Mbak Dona ini. Mbak Dona apa sinyalnya? Halo. Halo. Bapak Ibu suara saya nggak ada ya? Halo Mbak Dona. Udah Ada sekarang. Wih, ya ampun, jadi dari tadi saya ngomong sendiri, di sini padahal masih ada layar saya. Ya ampun. Ya, Mbak. Ada. Enggak. Bu Dona kalau pakai akun TikTok anak boleh enggak? Boleh, boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Mbak Dona. Yes, kontennya harus pelajaran atau boleh yang lain ya, Bang? Misalnya apa gitu, motivasi. Atau pelajaran dong. Kalau motivasi boleh. Tapi kalau misalnya kontennya cuma konten gosip, jangan ya. Misalnya konten Mbak Dona. juga info tentang ibu yang di Brebes. Ah, itu nggak perlu ya. Mbak Dona. Mbak Dona. Halo, Mbak Dona. Iya. Iya. Yang tadi dibikin itu bisa masuk ke TikTok ya? Bisa. Maksudnya yang tadi yang kemarin dibikin posting itu. Apa video seluler? Apa sih? Video seluler? Bukan video seluler, yang ini yang keduanya itu. Yang quote sinematik nggak bisa karena dia bisa sih, cuman ukurannya itu nggak sesuai sama ukuran dari TikTok. Itu kan ukurannya ukuran Instagram. Iya. Jelek. Kalau mau memang bikin lagi, tapi ukurannya ukuran video TikTok kan banyak. Oh iya. Ini template-nya banyak, bisa juga ini bisa Bapak Ibu gunakan. Mbak Dona, ini pengikutnya udah ada 105, udah aku follow. Wah. Ini yang kuning kan ininya? Yang ini loh akun saya. Nggak mungkin pengikut itu follow yang saya follow sepertinya ya. Ini dia. Ini loh. Kalau semua peserta nge-follow Bu Dona pasti ada 100 loh, Bu. Baru 7 akhirnya 2 orang yang mengikuti. Ini yang gambarnya pakai selempang.
Bukan atuh Bu, yang ini loh gambar saya, ini yang sok cantik ini loh tuh. Tapi ini gambar Bu Dona ini, yang lagi pakai selempang. Itu yang lama. Itu yang lama saya nggak ketemu lagi passwordnya. Oh, pantesan. Ya. Jadi yang mana nih? Yang ini. Bu. Iya, saya juga ya kuning, Bu. Iya, yang pakai selempang. Iya, yang pakai selempang itu saya sudah nggak ingat lagi passwordnya. Nah, Bapak Ibu ini coba ya saya ambil ya linknya ya, sudah bisa nggak? Masih tulisan video sedang diproses. Ini memang TikTok mah ya agak lama dianya. Nanti Bapak Ibu. Bu Dona, di-share dulu linknya dong. Yang itunya biar saya bisa download TikToknya, biar bisa follow. Siap. Nah, Bapak Ibu, ini tugas kedua kita, silakan diambil linknya, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom ya. Untuk tugas Canva Hack tidak ada tugas. Jadi tugasnya hanya ini sama satu lagi. Sebentar ya, saya akan buka Google Classroom kita. Sebentar juga saya akan bagikan link TikTok-nya. Sebentar saja. Nah, ini dia Canva Juara. Tugasnya ada 2 Bapak Ibu untuk malam ini, yaitu membuat TikTok untuk pembelajaran tadi. Tadi ada yang nanya, apakah boleh video motivasi? Boleh, asalkan jangan video gosip ataupun video berita ya. Motivasi boleh, kemudian pembelajaran ya. Nah, kalau yang lain tidak disarankan. Bu Hajah, mangga Bu Hajah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bu Haja, silakan. Bu Haja Nova. Halo, Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam. Berarti kalau udah bikin video di Canva, kita upload di TikTok, terus URL-nya aja ke GCR gitu ya? Iya, benar. Jadi URL-nya aja yang ke GCR. Nggak perlu videonya. Oke, Bu. Halo? Halo? Bapak Ibu, suara saya hilang ya? Oke, makasih. Jelas. Siap. Oke. Nah, ini akan saya posting tugas kita hari ini, hari ketiga. Ini belum saya edit. Tugas hari ketiga kita, tanggal berapa hari ini? 24 Maret. Bapak Ibu tahu ya, kalau di Canva itu sudah bisa bikin kelas, kemudian tugasnya itu tuh bisa diberikan untuk seluruh siswa-siswa di kelas juga. Itu sudah tahu ya. Mengenai... Belum, Mbak Dona, belum. Oh, belum? TikTok untuk pembelajaran. Mbak Dona, kalau membuat untuk menyambut bulan puasa boleh nggak TikTok? Itu kan udah di ini Bu, video pesan seluler. Jangan sama-sama gitu. atuh. Oh gitu, ya udah. Kalau guru juara kan katanya jagonya urusan media pembelajaran. Sekarang untuk media pembelajarannya ya. Sip, oke. Mbak Dona, itu yang musik barusan tadi downloadnya di mana, yang barusan pemanasan global yang di TikTok Mbak Dona tadi? Itu langsung, jadi diberikan sama TikToknya langsung. Jadi ketika kita pilih itu kan ada audionya langsung ada di situ. Oh, tapi nggak apa-apa ya, nggak copyright gitu? Nggak apa-apa kalau kita gunakannya di TikTok aja. Oh. Nah, kemudian yang kita bagikan itu adalah link. Jadi orangnya masuknya melalui link juga. Ya, yang tidak boleh itu ketika digunakan di YouTube. Jadi kita pakai musik itu, kemudian kita upload video TikToknya ke YouTube. Nah, itu yang nggak boleh. Itu biasanya suka diganti sama musik lain. Nih Bapak Ibu ya, kita tinggal satu lagi tugasnya adalah membuat resep menu masakan. Aduh Bapak-Bapak gimana? Nggak apa-apa, Bapak-Bapak mah juga kadang-kadang sekarang pinter-pinter masak. Silakan kirimkan tugas. 1, link video TikTok. 2, desain menu masakan dalam bentuk unduhan ya. Sudah diunduh ya. Unduhan JPG
menu masakan. Mbak Dona, itu untuk video TikTok harus diupload ke TikTok ya? Iya dong Bu, video TikTok kan diuploadnya ke TikTok. Bukan, saya TikToknya itu kena ban waktu saya masih di India kan TikTok di ban, jadi sampai sekarang ada HP. Ibu pernah di India? Masya Allah. Waktu kuliah dulu, jadi kan HP-nya nggak diganti, jadi nggak Ibu bisa Dina luar biasa sekali. Ibu kenapa nggak balik ke India? Kalau lama-lama di India nanti saya dipecat jadi PNS, Bu. Ibu, bantu saya tuh dapatkan beasiswa ke India. Boleh. Ini ada Boleh? pembukaan, boleh. Asik, Bapak Ibu ayo, nanti kita sama-sama. Ada juga short course-nya juga, Bu, 3 bulan. Saya mau short course-nya aja, biar saya tidak perlu meninggalkan Indonesia. Tinggalkan Lama-lama Indonesia. maksudnya, lama-lama Oke. maksudnya. Bu Dina, Sip. Ya. bagi infonya di grup Canva, nanti saya yang bilang ke Kang Dero ya. Oke, sip. Ya. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Oh tadi belum terjawab ya. Bu Dina, Iya, boleh pakai email lain, belajar ID-nya udah belum pakai TikTok kan? Belum. Ah, ya udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan dari sini akan terakhir nanti konten creator dari TikTok yang setelah lama-lama akan banyak sekali menghasilkan video-video pembelajaran ya. Bapak Ibu tahu kan Jerome Pauline, dia itu konten TikToknya itu kan konten TikTok matematika awalnya itu ya orang di luar sana itu dia ahli apa sih namanya mahasiswa matematika yang pinter banget. Sekarang Jerome ya di Jepang. Di Jepang. Jadi maksudnya itu, jadi Bapak Ibu nggak harus berpikir bahwa abaikan saja ketika kita masuk ke TikTok itu ada pilihan ya, pilihan konten-konten mana yang ingin dilihat ya. Bapak Ibu aja pilih aja yang itu. Kalau Bapak Ibu suka Canva, Bapak Ibu pilih Canva. Kalau Bapak Ibu suka membaca puisi-puisi banyak banget ya. Kalau Bapak Ibu sukanya quote motivasi banyak banget. Jadi tidak harus Bapak Ibu lihat. Kalau saya pun juga ya, yang tidak penting ya tidak usah dilihat gitu ya. Kita sekarang harus pintar-pintar memilah dan memilih. Oke, nah sekarang yang terakhir tugas kita malam ini adalah membuat resep menu masakan. Jadi di Canva itu ada juga Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini, saya akan masuk kembali ke beranda. Di beranda itu Bapak Ibu tulis saja menu. Nanti akan muncul menu. Menu, tuh template menu. Sebentar, lemot banget jaringan saya ternyata. Atau Bapak Ibu bisa klik di sini buat desain, kemudian di sini Bapak Ibu pilih menu. Nih, ya, ada menu, kemudian Bapak Ibu bisa tulis juga resep. Tuh, ya, yang akan kita gunakan adalah kartu resep. Nih, untuk yang hobi masak ibu-ibu apalagi menjelang bulan puasa ya akan banyak sekali bermunculan di Facebook ya, dan itu bisa kita lihat nanti dibagikannya sampai ribuan. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan momen ini untuk Bapak Ibu memperkenalkan Canva dengan membuat kartu resep seperti ini ya. Sekarang kita akan pilih kartu resepnya. Dan kebetulan di Canva itu belum ada menu-menu bahasa Indonesia. Kalau saya lihat tadi menunya semuanya bahasa Inggris ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi gambarnya udah bagus-bagus ya. Gambarnya kita tinggal ganti saja. Ini sudah jelas, ini udah oke, udah bagus. Misalnya saya mau pakai yang ini nih. Ini pancake recipe. Ya, jadi artinya ini adakan resep pancake. Nah, kita tinggal ganti aja ke dalam bahasa Indonesia. Ya, resep pancake. Ya, ingredients, bahan ya, 2 oh ini saya hampir 2 cup of awesome ya, 2 sendok awesome kan nggak mungkin ya, jadi ternyata ini hanya ini saja, cuma gimmick. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini apa saja bahan-bahannya, kemudian direction-nya itu adalah cara membuat. Nah, ya
Baru satu, saya ketemu lagi yang lain, coba saya cari lagi yang cakep gambarnya. Bapak Ibu bisa misalnya saya mau gunakan ini saja apa namanya? Bentuknya ya, template-nya. Bapak Ibu bisa duplikat ya. Biasanya kan ini, biasanya kalau di yang di share-share itu kan sama ya. Berapa tadi tugasnya saya bilang 7, 5, 6, 7. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti gambarnya, misalnya saya mau bikin apa lagi nih selain pancake di sini, takoyaki. Nah, kita tinggal ini saja cari gambar takoyaki di elemen. Nah, ini jadi ya maksudnya muncul. resep gitu Mbak Dona. Gimana, Bu? 7 Halo? resep masakan gitu maksudnya. Betul, resep masakan. Iya, halo. Berarti 7, benar. Oh, berarti 7 resep makanan ya? Oke. Boleh coklat, bolu. Boleh apa saja. Boleh nggak resep masakannya itu jadi terdiri dari beberapa macam teknik memasak gitu aja. Terdiri dari beberapa macam apa gimana? Jadi contoh-contoh teknik memasak misalnya baking, seperti misalnya bikin roti, terusnya tuh goreng misalnya di situ bikin apa gitu. Oh boleh. Yang penting mah 7. Ya. Jadi maksudnya gini, supaya itu adalah pembelajaran ke anak, seperti materi pelajaran prakarya itu kan ada teknik memasak. Oh itu prakarya, Ya. mantap itu, boleh. Ya Bu, ya Mbak ya. Jadi 7 macam itu 7 teknik memasak dengan contoh masakannya gitu. Oh iya, boleh. Sekalian cara membuatnya juga. Ya keren itu. Iya. Mangga. Oke, makasih Mbak ya. Sama-sama. Ya, ide-ide guru juara ini memang beda-beda ya. Kadang-kadang luar biasa, juara. Ada lagi apa lagi ya makanan? Ada nggak di sini ya sambal jengkol? Tapi nggak mungkin lah ya cara membuat sambal jengkol. Orang mah semua sudah tahu gitu kan. Rendang Padang, sudah tahu juga lah rendang Padang. Apa yang tidak ada lagi? Ini tadi takoyaki sudah ada. Kemudian, aduh ini enak banget. Mango Thai mungkin ya, mango Thai. Adakah mango Thai? Nah, yang kebetulan materinya itu aja, Mbak. Dimsum. Dimsum gitu ya. Aduh. Saya jadi lapar ini. Ini ada mango Thai. Ada ayam wijen. Wow, ayam wijen. Aduh, di sini ada ayam wijen, Bu. Ada. Dimsum. Coba kita Sam cari. chicken judulnya, tapi udah Apa ditranslate jadi wijen ayam. Wijen. Dimsum. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ketika Bapak Ibu menggunakan elemen di Canva untuk makanan, gunakan yang foto ya, jangan yang grafis. Kalau grafis ini kesannya itu tuh kayak kartun, nggak enak ya. Kalau foto ini kita gunakan, nah itu kan, ya Allah, pokoknya enak banget, lapar lah. Ayam. Bu Dona, saya nggak bisa masak. Sama lah Bu, kita mah restoran banyak. Kalau Bapak Ibu mau cari, nah ini ayam wijen, aduh banyak banget, aduh ya Allah. Nah, kalau Bapak video Ibu, boleh enggak gambarnya Bu Dona? Kalau dijadikan video gambarnya boleh. Di sini ya, nih video. Tuh ada 7 detik. Ya, tapi nanti di downloadnya kan tetap dalam bentuk JPG ya, kecuali kalau mau bagi-bagikan boleh. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa masak, Bapak Ibu cari aja di sini resep masakan banyak lah di Google. Tinggal Bapak Ibu jangan lupa tampilkan ini nih, saya sudah buka nih resep. Nah di Cookpad ya, Bapak Ibu jangan lupa nanti tuliskan di bagian bawahnya sumber dari Cookpad ya. Sumbernya dari Cookpad. Nah sumbernya dari mana? Itu Bapak Ibu harus tuliskan gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa masak. Oke, kalau sudah silakan klik bagian. Bu Dona. Yes. Ini saya coba teh ada translate ya ke bahasa Indonesia, tapi hasilnya teh bahasanya jadi lucu. Apa itu? Kayak tadi yang pancake itu yang terakhir bumbui semuanya dengan kebaikan. Coba asalnya apa bahasa Inggrisnya? Emang soalnya ini memang bahasa Inggrisnya gitu nih. Kan ini kan 2 cup, ini aja bahan-bahannya dia 2 cup of Epsom. Ini cuman gimmick doang. Setengah sendok teh kesenangan gitu kan.
3 sendok teh warna, satu gelas kebaikan, keramahan. Itu kan gimmick ya. Ini mah mereka cuma template doang. Kita yang ganti nanti nggak apa-apa, Bu. Oh, gitu langsung ya. Langsung Itu aja soalnya yang ganti. di ayam wijen juga sama gitu. Jadi memang bukan resep asli ya. Kalau Bapak Ibu nanti gunakan. Siap. Oke. Oke, Makasih. silakan diunduh dalam bentuk JPG, kemudian dikumpulkan dalam Google Classroom. Itu aja tugasnya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Seasoning the dog with some love. Oh, ngomongin lope-lope, aduh. Dona, yang untuk TikTok itu memang harus 1 menit ya? Misalnya kurang? Maksimal 3 menit. Oh gitu. Maksimal 3 menit Ibu. Ibu minimalnya 30 detik deh sama kayak saya tadi. Yang penting bisa di-post di Snap WA. Oh, oke. Terima kasih. Berarti itu waktu kita unduh kan unduhnya MP4 ya? Iya. Setelah MP4 terus kemudian kita upload di TikTok gitu ya, Mbak Dona ya? Betul sekali. Oke, terima kasih. Siap. Dona, yes. Untuk template-nya kan boleh macam-macam ya. Nah, semuanya berarti tujuannya itu diunduhnya di JPG semua ya berarti ya? JPG semua boleh, atau PDF aja boleh, tapi kalau PDF nggak bisa di-share ke Facebook, mendingan JPG aja. Mohon maaf, Mbak Dona, harus makanan, boleh minuman? Boleh, tadi saya bikin menggotai. Terima kasih. Liur. Kenapa Mbak Dona? Ini enak ketawanya. Enggak, ini Ibu Dewi, tugas kedua ini membuat saya bingung tapi tersenyum tapi bingung atau kumaha, sekaligus promosi catering. Nah, Ibu Laura cateringnya di mana? Siapa tahu nanti bulan pas Idul Fitri kan banyak yang mau. Bu Dona, ini yang gabung ke TikTok langsung unduh aja langsung gitu? Langsung ya? Iya, langsung unduh aja. Oke, saya coba ya. Baru soalnya. Mbak Dona, boleh nggak resep masakan diganti jadi resep menggunakan Canva? Nggak boleh. Ibu Setiawati, resep masakan masa resep Canva? Itu nanti tips aja, boleh dibagi-bagikan. Ketawanya bikin kangen. Ya, habis ini bagus sih idenya, bagus banget ini idenya ya. Jadi Bapak Ibu punya catatan ya, bagaimana cara membuat kanvatar, bagaimana cara membuat logo, tapi kan judulnya adalah resep masakan ya. Nanti kalau ini yang dipakai nggak nyambung ya, Ibu Setiawati. Ada lagi nih pertanyaannya, kalau template menu ternyata ukurannya macam-macam, itu pakainya yang mana ya? Kita pakai yang satu macam saja. Nanti tukeran resep. Cakep. Mbak Dona, kalau ada teman guru mau dapat fasilitas Canva for Edu tapi tidak ikut pelatihan ini, caranya bagaimana daftarnya? Kalau dia guru, daftarnya itu mendaftar ke Canva for Edu aja. Saya ulangi, saya sudah sering sekali mengulangi ini ya Bapak Ibu. Untuk bisa menggunakan Canva for Education, Bapak Ibu harus punya akun Canva terlebih dahulu. Itu pertama. Akun Canva kita itu ada di bagian profil, itu pribadi atas nama kita. Nih ya, kalau saya atas nama saya Dona Yulia Sari. Bagaimana caranya? Pertama, tentu saja harus masuk ke canva.com. Kemudian Bapak Ibu harus mendaftar ya. Ini saya dari awal nih, canva.com. Kemudian nanti, nah kayak gini nih, ada dua pilihannya, login atau sign up. Tinggal pilih sign up. Ya, sign up atau mendaftar. Daftarlah dengan akunnya si Ibu tadi. Ya Bu ya, daftar dengan akun si Ibu, kemudian nanti akan muncul profilnya. Di profil, kalau sudah muncul seperti saya tadi, ini lama banget mendaftarnya nih. Nah, kalau sudah muncul ada nama seperti ini, kita klik Dona Yulia Sari. Kemudian di bagian sebelah sini, sebentar, di bagian gear atau setting atau pengaturan, itu ada yang namanya penagihan dan tim. Nah ini ya, nih pengaturan akun.
itu ada yang namanya penagihan dan tim. Nih, penagihan dan tim. Kalau Ibu masuk ke penagihan dan tim ini nanti akan ada tulisannya di sini. Canva untuk pendidikan daftar sekarang. Kalau saya, karena sudah Canva untuk pendidikan, saya bisa bikin kelola anggota. Kalau saya mau bikin kelas. Begitu caranya Ibu untuk temennya yang ini. Yang ingin masuk ke Canva for Education. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mangga? Mbak Dona nanya lagi dong. Boleh. Saya kan punya akun Canva itu setiap email ada. Tapi ketika saya yang ini email ini ikut nggak bisa pakai akun Edu, kenapa ya Mbak? Ketika gimana? Kan punya akun email itu banyak, semuanya saya bikin akun Edu Canva. Tapi yang diakui sama Edunya cuma yang akun di Hyper doang, yang lainnya nggak bisa. Kenapa ya Mbak? Yang lainnya tidak di-approve, ditolak. Iya. Ada bacaannya ditolak di emailnya. Bacaan ditolak sih enggak, tapi enggak ada. Saya udah daftar tapi nggak bisa gitu. Kemungkinan yang digunakan ininya sama ketika daftar ke Canva for Edu itu kan ada memasukkan data ya. Kemudian ada memasukkan sertifikat bukti sebagai seorang guru. Nah, itu kemungkinan sama. Kalau sudah digunakan ya nggak bisa lagi. Ibu pilih misalnya di email yang pertama Ibu gunakan sertifikat pendidik. Di email yang kedua Ibu gunakan aja NUPTK. Oh, harus beda gitu ya? Ya, ini saya juga dua ya. Ini email saya, kemudian ini email biasa saya. Email biasa saya juga bisa Canva untuk pendidikan. Ntar coba dicoba lagi yang biasa. Gitu, oke. Nih, ini email biasa saya juga education. Mohon maaf, link ini kan ya Mbak Dona yang disetor di GCR-nya kita buka ya. Coba kita buka. Ada Haja Nova. Kita lihat. Oh iya, tapi ini kenapa? Kita puter. Hello. Atuh sama pemanasan global. Ibu atuh materinya bedain dong biar rame, kita beda-beda materinya. Iya, kelas 7 juga sama soalnya. Ada pemanasan global juga. Oh. Nah, ya betul kayak gini. Ini linknya. Ini linknya. Oh. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah diinikan sama Ibu Nova tuh. Ya, linknya adalah yang tadi. Oke. Mbak Dona, TikTok bisa buka di komputer atau laptop? Bisa. Nih saya bukanya di komputer. Tapi bisa diunggah juga ya? Nah, kalau unggah itu saya belum coba. Ini ada pilihannya unggah sih. Nah, soalnya nggak bisa. Ini saya bisa. Coba deh. Kayaknya dianya harus login juga dulu ke sini, ke akun TikTok-nya yang di sini. Oh, gitu. Akun TikTok. Sementara saya nggak ingat ya. Nah, itu nggak ingat passwordnya. Saya males banget makanya. Tapi kalau untuk sekedar melihat bisa. Iya, oke. Begitu. Apakah saya di sini saya belum ini ya, itu nggak bisa masuk. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dona, kalau buat melihat layar HP di laptop gimana ya? Ngelihat layar HP di laptop seperti saya tadi maksudnya? Iya. Seperti ini screen mirror nih. Iya. Tuh kan rame layar saya kelihatan dah pokoknya ya. Kalau mau menggunakan ini, Ibu gunakan screen mirror, nama aplikasinya. Ya, jadi ini aplikasi yang di handphonenya nih. Nih, kelihatan ya titik merah ini adalah aplikasi screen mirror. Di mana ngambilnya? Ngambilnya itu tentu saja di Google Play Store. Nih, ya. Ibu ketik saja screen mirror tuh. Screen mirror to laptop. Nah, nanti ambilnya yang sama kayak punya saya tadi. Oh, di sini nggak muncul. Sebentar. Screen mirror.
Nah ini ya, nih. Saya diminta untuk update, nggak usah deh. Kadang-kadang kalau kita sudah update itu tuh dia jadi nggak berfungsi lagi. Nah ini Berbayar, ya. Bu Dona. Makanya. Kalau yang ini berbayar. Enggak. Memang ketika dibuka ada tampilannya. Ini yang saya pakai sekarang. Ada tampilannya memang ya. Sebentar saya ulang lagi nih. Screen mirror app. Ketika kita buka di laptop, di handphone, ya, dia ada tulisannya iklan ya, iklan kayak gini nih. Sebentar, ini memang saya apain ya? Saya bantu deh. Ada tulisannya itu start scan. Kalau kita sudah start scan, maka tinggal gini saja, tinggal rekam. Udah. Itu yang saya gunakan, Bu. Nggak bayar kok. Tulisannya start free trial. Hah? Tulisannya tuh di close situ aja, Bu. Itu kan ada tanda close ya paling atas ya. Mana nggak ada. Di situ start free trialnya tuh warna merah. Tapi nggak ada tulisan close, nggak ada tanda silang. Nggak ada. Memang ini diminta untuk upgrade to Pro ya. Saya diminta untuk upgrade to Pro, tapi tanpa saya upgrade to Pro pun saya bisa tetap gunakan. Yang saya gunakan yang itu tadi, yang warna biru tadi. Makanya tadi diminta untuk upgrade, saya nggak mau. Tapi itu yang saya pakai Bapak Ibu ya. Sekarang sampai udah lama banget sih. Ini yang saya pakai, gitu Bu. Mudah-mudahan nanti mungkin nanti bisa di screenshot kirim ke grup di mana letak ininya kelirunya ya. Screen mirror insert. Mohon izin live karena harus menunggu anak. Siap Ibu Agnes. Baik Bapak Ibu, kita sudah di pukul 9, saya stop sharing. Kita akan ambil dokumentasi ya. Semuanya tugasnya malam ini cuma 2 tuh ya. Jadi selamat mengerjakan. Kita ambil dulu. Saudara-saudara jangan tertipu dengan apa? Tapi lihatlah gambar. Nah, oke, kita ambil dulu dokumentasinya Bapak Ibu. Ada 6 slide di sini ya. Silakan kasih senyuman yang termanis. Saya akan ambil Bapak Ibu yang lagi mau cari ini mukena atau jilbab langsung boleh ditunggu ya. Kita senyum Bapak Ibu, kasih love, atau kalau Bapak Ibu mau pakai filter, ayo kita pakai filter sama-sama. Choose video filter, kemudian pakai kacamata. Nah. Saya pakai HP nggak bisa ya. Yang pakai HP nggak bisa nggak apa-apa. Kan laptopnya dipakai kerja tadi. Siap. Dari mana, Madonna? Bunda pakai laptop? Ya. Di kamera handphone kan ada segitiga kecil ya. Di segitiga kecil itu, itu Ibu Mindy itu, ya ampun ya Allah. Di segitiga kecil itu ada tulisan choose video filter. Nah, kita pilih video filternya. Nah, tuh Pak Badrul. Video filter, oke. Pak Badrul itu kayak kacamata asli, ada loh jualnya. Waktu itu pernah saya pakai, tiba-tiba anak teman saya, ih kacamatanya sama kayak kacamata aku. Iya, udah ketemu Bunda Lilis? Udah, tapi kok nggak ada kacamatanya? Maksudnya gimana? Ketika kita sudah pilih choose video filter, pilihnya di background dan filter, kemudian kan ada virtual background, ada video filter. Kita pilih yang video filter. Apa sih? Saya kacamata asli aja Mbak Dona. Siap. Kalau tidak muncul juga di video filter, itu artinya zoom-nya belum update. Boleh diupdate ya, kan aplikasi. Astagfirullah Ibu Indah mau nyelam kemana? Nggak ada Mbak. Nah, Bunda harus diupdate dulu ya. Caranya? Cara update Zoom itu aplikasi atau apa? Aplikasi kan? Aplikasi ya. Aplikasinya download yang baru itu dihapus, download yang baru di Zoom-nya. Oh gitu. Jadi aplikasi terbaru itu bisa ada ini, ada filternya. Kalau nggak salah sih ya handphone bisa juga, cuma
apa ya? Nanti deh saya lihat bagaimana caranya. Oh, sudah banyak yang bisa. Masih ada hari Oke. esok, Mbak Dona, buat Masih ada belajar hari di esok. handphone ya. Siap. Ayo kasih senyuman yang manis, loh. Atau nggak usah senyum yang manis deh kalau sudah pakai indah kacamata. itu amat, Mbak. Oke, oke. Karena sudah pakai kacamata, tolong mukanya muka serius semua, iya. Wah. Muka kayak sok ini ya. Gitu ya. Oke, di slide pertama sudah selesai. Ya Allah, Ibu Indah hobi ya, bikin terkejut kita. Saya akan kirimkan dulu. Kalau udah malam dia berubah, Mbak, begitu. Jadi apa? Jadi Indra, bukan jadi Indah gitu ya. Makanya berubah-berubah Saya bentuknya. lihat jadwalnya udah pembuktian ya. Oke, Tapi aduh, belum ada Bunda Min, imut Imut banget. Ibunya ya. imut banget. Oke, senyum. Slide kedua. Ada masih lengkap di sini. Oke, oke, cantik ya pakai topi-topi. Ini kacamata Bapak Ibu menyiasati kalau kita lagi bengkak matanya. Udah ngantuk. Ngantuk gitu kan ya. Kita bisa pakai itu, kita menutupi. Selanjutnya slide ketiga. Mana nih slide ketiga? Apakah masih ada orangnya? Oh, Ibu Nova cantik sekali ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kayaknya di slide berikutnya 4, 5, 6 tidak ada ini lagi, tidak ada orang lagi. Video. Iya, tidak ada videonya lagi. Jadi nanti bisa diambil bisa diambil di YouTube saja ya, Bapak Ibu, karena sudah malam dan ini adalah malam Jumat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kenapa Mbak Dona kalau malam Jumat? Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak masalah ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita masih bisa tetap belajar ya. Silakan Japri. Makasih Mbak Dona. TikToknya sangat Jadi punya akun TikTok saya. Iya dong, harus milenial dan banyak sekali pembelajaran. Tapi hati-hati lupa waktu ya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu karena itu sangat menyenangkan sekali ya, kadang-kadang ya lupa diri. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu, besok masih ada hari. Sama. Makasih Mbak Dona. Saling fallback ya TikToknya, Siap, fallback. saya follow semuanya yang follow saya malam ini. Iya, Mbak Dona udah saya follow Tadi ya. namanya